Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman untuk memahami mengenai materi penginderaan jauh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan Google Earth. Nah, mari kita lihat dari PowerPoint saya terlebih dahulu ya. Oke, saya akan sharing screen dari sini. Nah, baik teman-teman. Nah, acara apa yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini? Nah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan proses digitasi dan interpretasi terhadap citra Google Earth. Nah, tujuan pembelajaran dari hari ini apa sih? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, dari sini, dari proses praktikum kali ini, diharapkan siswa dapat pertama membuat poin atau titik pada Google Earth, kemudian yang kedua membuat line atau polyline atau garis di Google Earth, kemudian yang ketiga yaitu polygon atau area, dan yang keempat menyimpan citra resolusi tinggi dari Google Earth, dan kemudian yang kelima itu adalah melakukan interpretasi citra Google Earth menggunakan kunci-kunci interpretasi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, apa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini? Yang pertama, Anda harus download dulu yang namanya Google Earth Pro ya. Google Earth Pro ini berbeda dengan Google Earth pada umumnya. Nanti seperti apa penginstalasiannya dan lain sebagainya nanti saya berikan di video selanjutnya. Kemudian apalagi yang Anda butuhkan di situ? Nah, teman-teman kembali lagi melihat ke PowerPoint saya tentang kunci-kunci interpretasi citra satelit yang pernah kita bahas di sebelumnya. Nah, kenapa kita harus menggunakan Google Earth Pro, teman-teman? Nah, ini ada beberapa aspek yang kita bisa lihat ya. Yang pertama, dilihat dari resolusi spasialnya bahwa Google Earth Pro ini sebenarnya sangat bervariasi ya, bergantung pada penyedia datanya. Nah, penyedia data di Google Earth Pro itu banyak sekali. Nah, ini hanya beberapa saja. Ada Landsat, ada Spot, ada Iconos, kemudian ada Worldview atau GeoEye. Dan setiap dari penyedia ini memiliki resolusi spasial yang berbeda-beda. Landsat dengan resolusi spasial yang 30 meter, kemudian Spot dengan 10 sampai 1,5 meter, kemudian ada Iconos dengan 1 meter, dan kemudian ada Worldview atau GeoEye yang sampai ke 0,5 sampai 0,3 meter. Nah, jadi semakin kecil angka di sini maka resolusi spasialnya akan semakin bagus. Dan ini yang jelas bisa Anda akses secara gratis. Oke, kemudian dilihat dari resolusi temporalnya bahwa citra dari Google Earth ini sebenarnya juga bervariasi ya, bergantung pada penyedia data. Ada yang 30 hari sekali, kemudian ada yang 3 sampai 5 hari sekali, bergantung pada penyedia datanya. Jika dilihat dari resolusi spektralnya, Google Earth Pro ini menggunakan visible band. Jadi spektrum warna yang digunakan adalah red, green, blue ya, sehingga sama dengan apa yang kita lihat di mata kita. Nah, kemudian setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan bagaimana proses instalasi dari Google Earth Pro ini. Teman-teman bisa menuju ke laman google.com. Nah, di laman ini teman-teman tinggal ketikkan saja ya, sesuai dengan namanya adalah Google Earth Pro. Nah, dari sini Anda silahkan menuju ke laman yang ini ya, download Google Earth Pro. Nah, di sini Anda mudah sekali teman-teman tinggal centang di sini saja dan kemudian setuju dan unduh. Nah, nanti otomatis Anda akan mendapatkan sebuah file di sini dan Anda bisa runningkan agar Anda bisa mendownload Google Earth Pro. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil download Google Earth Pro-nya. Nah, Google Earth Pro ini bisa buat apa aja? Mari kita lihat ya. Seumpama ya paling mudah ya kita bisa melakukan eksplor terhadap permukaan bumi ya. Nah, kita mau jalan-jalan nih, jalan-jalan ke salah satu klub yang habis kalah kemarin ya, kalah 8-2. Apa jelas? Camp Nou. New Barcelona yang habis kalah 8-2. Ini kita bisa jalan-jalan di sini.
set, kita bisa lihat masuk ke dalam radionya guys. Ternyata jamnya bentuknya kayak gini ya, kayak radion ya guys. Nah, semacam ini. Nah, ini adalah tempat biasanya Messi berlari-lari, teman-teman. Anda bisa lihat di sini. Atau kita mau main ke Itali ya, ke kebanggaan saya. Ya, kita lihat. Jalan-jalan lagi ke Itali. Nah, kita lihat klub kebanggaan saya. Nah, tuh bagus kan? Treble winner. Liverpool udah pernah belum kayaknya. Nah, ini semacam ini. Oke, teman-teman. Nah, tapi kalau di Indonesia apakah ada yang 3D semacam ini? Sebenarnya ada. Tapi kita ke Jogja aja ya. Oke, kita ke Yogyakarta. Kita jalan-jalan lagi. Set. Nah, kita akan masuk. Apakah keraton ini bisa ada 3D-nya? Oh, ternyata tidak, teman-teman. Yang ada 3D-nya hanya sekitar Masjid Kauman saja ini, teman-teman. Nah, tapi di Indonesia ada beberapa kayak Borobudur itu juga sudah ada 3D-nya. Nah, tapi yang menarik apa, teman-teman, yang bagus untuk pembelajaran kita adalah resolusi temporalnya ya, teman-teman. Kita bisa melihat data historis ya, tergantung dari lokasi sih dan ketersediaan data ya. Seumpama kita mau jalan-jalan ke Yogyakarta pada tahun 2010. Nah, ini mungkin habis erupsi ya. Nah, kemudian kita mau mundur lagi ke tahun 2006 pas gempa, ada guys. Nah, terus kita bisa juga lari ke tahun ini, terbaru 2019. Nah, nanti di beda lokasi data temporalnya juga akan berbeda. Nah, ini bisa di 2018, di 2017. Jadi kita bisa melakukan analisis secara temporal. Nah, untuk itu kita akan lanjut ya, teman-teman. Bagaimana caranya untuk membuat titik, membuat garis, dan membuat poligon pada sebuah citra Google Earth ini. Nah, yang jelas Anda harus pertama kali harus membuat citra ini menjadi tegak ya, biar tegak dulu. Nah, bisa diluruskan semacam ini. Citranya menjadi tegak, pas semacam ini, baru Anda bisa melakukan interpretasi. Nah, buat tegak ya, pastikan bahwa citranya tegak guys, teman-teman. Nah, seumpama semacam ini ya, saya sudah menentukan sebuah area of interest ya. Saya seumpama pengen mengambil area ini. Dan saya bisa menginterpretasi beberapa objek di sini. Nah, yang pertama Anda bisa menggunakan poin di sini, add place mark. Ini berfungsi untuk membuat titik pada Google Earth. Nah, seumpama saya tandai ini kayaknya sebuah lapangan, saya tandai di sini. Lapangan, seumpama semacam itu. Dan di sini sudah ada latitude dan longitude-nya ya, teman-teman. Jadi tidak usah susah-susah menggunakan rumus yang kemarin. Nah, di sini sudah otomatis, guys. Nah, terus Anda juga bisa mengganti stylingnya. Pokoknya warnanya merah bisa saya ganti menjadi hijau. Oke, nah dia akan berwarna hijau. Terus untuk labelnya juga Anda bisa ganti. Mungkin warnanya biar lebih kelihatan jadi warna biru. Nah, Anda bisa bikin berapa titik ya, terserah Anda. Hanya seumpama di sini ada yang lain ya, objek lain apa. Seumpama mungkin ya yang lebih gede ya, rumah gitu. Nah, Anda bisa tandai di sini. Anda geser teman-teman. Di sini ada rumah. Nah, terus ganti warnanya menjadi warna orange. Nah, Anda bisa tandai ini titik. Nah, terus ada lagi objek yang bisa Anda tandai dengan line ya, atau polyline. Contohnya adalah jalan. Nah, Anda bisa menggunakan ini, add path di sini. Silahkan diklik saja. Terus kemudian Anda bisa melakukan digitasi. Ya. Klik di sini. Nah, semacam ini. Nah, stylingnya juga bisa Anda ganti warnanya. Nah, kalau jalan sih standarnya warnanya merah ya. Betul, sudah betul. Kemudian width-nya atau ketebalannya juga bisa Anda ganti. Nah,
ini jadi 2.0. Nah, dia akan terlihat lebih tebal, teman-teman. Kemudian Anda bikin garis berapa ya terserah sih. Ya, mau jalan yang sebelah sini mau dilanjutkan juga boleh atau ditambahkan. Ya, jalan dua umumnya. Kemudian Anda stylingnya tetap sama ya, widthnya juga sama. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat point dan line atau polyline. Nah, setelah ini kita akan membuat apa? Nah, kita akan membuat area. Oke. Area menggunakan apa di sini, teman-teman? Anda bisa menggunakan add polygon. Nah, add polygon. Nah, seumpama ini adalah area pemukiman ya, akan saya tandai sebagai area pemukiman area ini. Nah, semacam itu. Sudah saya berikan tanda di sini. Ini adalah area pemukiman. Saya beri nama di sini pemukiman. Stylingnya juga bisa Anda ganti ya, warnanya bisa Anda ganti menjadi mungkin ya, kuning gitu kan. Nah, kemudian ini lainnya ya, kemudian ini untuk warna dasarnya bisa menggunakan biru, mungkin biru yang lebih gelap ya. Nah, kemudian opacity-nya juga bisa Anda ganti. Kalau opacity-nya 100 ya keblok semacam ini, tapi kalau opacity-nya semakin berkurang maka dia akan transparan, seumpama di angka 30. Nah, dia akan transparan semacam ini. Nah, baik. Sampai berapa Anda harus membuat poligon ya? Nanti di tugas ada. Oke, itu jadi Anda sudah bisa ya membuat point, line, sama poligon. Nah, setelah ini Anda bisa menyimpan citra ini menjadi sebuah gambar yang punya resolusi tinggi. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa menuju ke sini ya. Nah, save image. Nah, di sini bisa Anda beri nama dengan peta di hasil digitasi atau peta praktikum 1. Nah, terserah kalian. Nah, terus kemudian di sini akan muncul juga legendanya. Nah, silahkan di refresh dari sini ya. Nah, nanti akan muncul tuh. Sebenarnya banyak sekali ya, yang kamu butuhkan saja. Anda butuhkan saja, tidak harus semuanya. Nah, lapangan kan tadi, pemukiman, kemudian rumah ya. Jadi dia akan muncul sebagai legenda di sebelah kanan atas. Nah, di sini juga sudah tersedia komponen-komponen peta yang kita pelajari kemarin, ya kan? Ini ada arah orientasi, kemudian ada skala, ya. Kemudian di sini juga ada judul. Nah, tinggal Anda save image saja. Nah, di sini bisa resolusinya bisa Anda ganti ya. Mau resolusi yang HD gitu kan atau Ultra HD ya silahkan. Oke, terus Anda save image-nya di sini. Ya, mungkin diberi nama dengan hasil digitasi Google Earth. Save aja. Nah, otomatis Anda akan mendapatkan citra dengan resolusi tinggi pada dokumen Anda. Nah, nanti tolong dicek ya situ. Nah, baik itu teman-teman, jadi Anda sudah berhasil untuk membuat line, polygon, dan pointnya. Nah, tapi setelah ini ada tugas buat Anda. Nah, ketika Anda melakukan interpretasi terhadap citra ini, pasti Anda harus menggunakan yang namanya kunci-kunci interpretasi. Nah, kunci-kunci interpretasi sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi tolong dicek kembali. Nah, ada tugas untuk Anda untuk hari ini. Nah, teman-teman, saya juga sudah menyiapkan lembar kerja untuk Anda. Nah, di sini adalah lembar kerja mengenai praktikum digitasi dan interpretasi citra Google Earth. Nah, di sini saya sudah memberikan salah satu contoh ya, ini hasil digitasi saya. Teman-teman bisa ganti dengan hasil digitasi teman-teman menggunakan Google Earth Pro dan silahkan masukkan di sini. Nah, dari masing-masing objek yang berhasil ada Anda interpretasi, silahkan masukkan ke dalam sini ya. Dalam tabel ini ada objek apa, seumpama Anda melakukan interpretasi bahwa ini adalah objek pemukiman, maka Anda berikan nama di sini sebagai pemukiman. Nah,
Di setiap objek ini Anda harus sertai dengan kunci interpretasi yang Anda gunakan. Misal Anda menggunakan bentuk, bentuknya seperti apa? Oh, ternyata ini pemukiman, bentuknya persegi panjang dan ada yang persegi, mamanya kayak gitu. Diberi keterangan ya. Ukurannya, wah ukurannya seragam karena mungkin itu adalah permukiman kelas menengah atas ya. Kemudian bisa juga Anda gunakan kunci interpretasi asosiasi di situ. Nah, karena saya menentukan ini sebagai permukiman karena dia berasosiasi dengan jalan lingkungan. Nah, semacam itu. Cukup jelas teman-teman. Nah, berapa yang harus Anda lakukan? Jumlah interpretasinya, Anda harus melakukan interpretasi terhadap 10 objek minimal. Mau pakai point, mau pakai line, mau pakai polygon atau area, silahkan, terserah Anda. Yang penting setiap objek itu harus disertai dengan minimal 3 kunci interpretasi yang Anda gunakan untuk menentukan objek tersebut. Baik teman-teman, itu saja dari saya untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!